Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abis Ismail. Kali ini ada Vivo Y12 ya. Dia seperti ini ya, restart ya. Jadi kata yang punya tiba-tiba seperti ini ya, restart ya. Jadi untuk permasalahan seperti ini belum tentu software ya. Jadi kita coba dimaksimalkan dulu di tombol ya, di hardware ya. Cek tombolnya. Kalau memang tombolnya oke, berarti kita lanjut ke baterai ya. Cek baterai dulu sambil dicas begini ya, sambil dicas. Jika normal berarti kemungkinan baterainya yang bermasalah ya. Jikalau dicas sama aja restart, lalu kita coba cek ke softwarenya ya. Oke, kita langsung saja kita bongkar saja, kita lihat apakah permasalahannya ya. Kita buka dulu untuk SIM tray-nya, kita isolasi dulu biar nggak hilang. Karena tadi saya coba untuk dicas, dia tetap restart ya. Ya intinya berarti baterai tetap normal ya, tidak bermasalah ya. Kita buka dulu untuk koper belakangnya. Dan ini ternyata agak gelembung ya. Untuk kopernya dia kurang rapat gitu ya. Jadi, nah seperti itu ya, kebuka agak lepas gitu ya. Kita nanti saja, kita lepas saja, nanti kita lem ulang ya. Oke, kita lepas lagi. Saya lanjut. Dan di sini hati-hati ada fleksibel ya, ada fleksibel untuk fingerprint, hati-hati jangan sampai putus ya. Kita lepas dulu bautnya. Oke. Lanjut kita buka penutup mesinnya ya. Kita buka baut-bautnya. Di sini sepertinya belum pernah dibongkar ya handphonenya ya. Bautnya masih keras ya. Oke, yang baru gabung jangan lupa untuk like dan subscribe channel Abu Ismail. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya dapat updatean video-video terbaru dari channel Abu Ismail. Intinya kita belajar bersama ya, sama-sama belajar ya. Oke, lanjut kita buka. Ini agak perlu tenaga ya, tenaga ekstra untuk membuka bautnya karena agak berat ya, agak sulit. Oke, udah terbuka untuk penutup mesinnya. Kita coba buka dulu apa namanya lepas dulu ya, lepas dulu untuk baterainya ya, soketnya ya. Kita lepas, lalu kita pasang lagi. Jikalau handphonenya langsung menyala, kemungkinan tombol on off-nya yang bermasalah ya. Nah itu ya, dia langsung nyala tanpa menekan tombol on off ya. Jadi cuman dipasang fleksibel baterainya dia langsung nyala. Dan ini dipastikan fix, pastinya ini on off-nya yang bermasalah ya, atau tombol on off dalam ya, fleksibelnya yang bermasalah ya. Nah, ini ya, kita lepas saja. Coba kita lepas dulu ya. Nah ini tidak menyala ya. Jadi ketika dilepas fleksibel on off-nya tidak menyala ya.
Ketika dipasang dia langsung menyala. Nah itu ya, langsung nyala ya. Oke, kita langsung saja ganti, atau kita coba dulu ya. Kita coba dulu nyalakan. Nah lalu kita lepas fleksibelnya, apakah dia bisa ke menu atau memang dia stuck di logo Vivo ya. Jadi kita untuk memastikan ini permasalahannya software atau hardware ya. Terkadang tombolnya bermasalah, softwarenya juga bermasalah ya. Jadi double atau komplikasi ya. Kita coba dulu ya, apakah dia bisa ke menu. Kalau dia bisa ke menu, langsung kita ganti saja untuk fleksibel on off-nya ya. Yang punya fleksibelnya silahkan tinggal diganti satu set. Yang tidak punya bisa dicarikan di balan untuk tombol on off-nya saja diganti ya, tapi perlu solder dan timah. Kita tunggu dulu apakah dia bisa ke menu, dan alhamdulillah dia bisa ke menu ya. Jadi kita langsung saja ganti untuk fleksibel on off-nya ya. Oke, kita cari dulu ya. Ini saya cari dulu fleksibel on off-nya apakah ada stok. Dan ini LCD-nya juga mau apa ya? Mau seperti ini ya. Mau lepas ya. Jadi kita nanti sekalian di lem LCD-nya, kasihan ya. Ini kalau dibiarkan nanti lepas, bisa jadi fleksibelnya putus ya. Di ujung-ujungnya ganti LCD ya, karena fleksibel kalau putus sulit ya untuk disambungkan lagi ya. Kita lepas dulu. Nah ini fleksibelnya ya, kita lepas lalu kita ganti dengan yang baru ya. Oke, ini saya udah punya yang baru ya. Nah ini masih yang lama, kita coba dulu ya. Kita untuk memastikan yang lama kita pasang, apakah dia masih restart ya. Nah itu kan tadi hidup ya. Sekarang kalau dia mati berarti memang tombol on off-nya yang bermasalah ya. Nah ini langsung mati ya. Langsung mati dan restart lagi seperti itu ya. Oke, kita lepas saja, kita ganti yang baru ya. Nah ini yang lama. Kita simpan di sini sebelah kiri. Ini yang baru ya. Yang baru. Oke, kita pasang yang baru, langsung pasang saja ya. Jadi lebih simpel dan tidak memerlukan solder ya. Kita kasih lem supaya kuat. Karena untuk fleksibel bawaan itu lemnya kurang kuat ya. Dan ini untuk apa namanya? Untuk backdoornya kita lem ulang karena sudah mangap-mangap ya, mau lepas ya. Jadi saya lepas kalian ya. Kita kasih lem dulu, kasihan ya. Kita kasih lem, kita keringkan sejenak, lalu setelah agak kering kita rapikan semuanya ya. Karena ini apa namanya, fix untuk permasalahannya hanya di tombol on off-nya ya. Kita buka sekalian LCD-nya, kita lem LCD-nya ya, biar nggak lepas. Ini kalau posisi kayak gini memang agak sulit ya, jadi kita harus membuka semuanya ya. Nah ini untungnya bisa dibuka semua ya. Karena untuk memasukkan lem ke dalam agak sulit ya kalau tanpa dibuka ya.
Oke, kita kasih lem semuanya, premnya, kita ratakan lemnya. Kasih yang agak banyak ya. Ini saya menggunakan lem hitam ya. Lem hitam, mekanik. Untuk tipe handphone Sony itu dia premnya agak mepet ya. Jadi apa namanya? Untuk space LCD-nya kan dia besar ya. Jadi untuk lemnya jadi harus dikasih yang banyak supaya kuat ya. Jadi premnya kan dia space-nya dikit ya. Untuk apa namanya? Untuk tempat pengelemannya ya. Setelah rata nanti kita diamkan untuk beberapa menit supaya lemnya agak kering ya. Baru kita rapikan lagi ya. Oke, ini udah kering, kita rapikan semuanya, kita pasang LCD-nya, kita presisikan, lalu kita pasang baut-bautnya, penutupnya semuanya kita rapikan ya. Oke, kita pasang untuk penutup mesinnya, kita baut semua, jangan sampai ada yang lupa bautnya. Jadi intinya buat teman-teman yang punya kasus yang sama, handphone restart tiba-tiba atau memang sering restart sendiri, jangan langsung divonis software ya. Karena untuk apa namanya flashing sendiri resikonya cukup besar, nanti data semua hilang dan kemungkinan kalau gagal juga handphone bisa break ya. Jadi kita hati-hati ya untuk tahapan-tahapannya, kita cari yang termudah dulu. Kita lihat tombol-tombolnya apakah dia bermasalah, lalu kita baterainya juga apakah dicek dia bermasalah juga. Kalau sudah fix oke semua, baru kita ke software ya. Oke, kita pasang fingerprintnya, kita rapikan semuanya. Ini tetap untuk penutup belakangnya tidak bisa presisi ya. Mungkin pengaruh baterai atau apa ya, agak apa namanya, agak gelembung ke belakang ya. Ya intinya mending lah, jadi kita kasih lem lagi supaya tidak copot penutup belakangnya. Kita kasih isolasi supaya aman ya, lemnya supaya kencang dulu ya. Kita nyalakan handphonenya dan ini sudah tidak restart lagi.
Kita rapikan semuanya. Kita isolasi ya supaya lebih presisi untuk lem supaya kering ya. Oke, kita coba tes tombol on off. Oke, lalu kita volume. Ini juga handphonenya agak berat ya, mungkin isinya kepenuhan ya. Nah, itu agak ngeblank ya. Oke, sekian dulu ya untuk tutorial kali ini. Ini sudah normal semua. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.